Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi semuanya. Semoga kalian sehat di sana. Ya, hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang pemeriksaan aki. Apa saja pemeriksaan aki? Yang pertama adalah pemeriksaan kotak baterai, yang kedua pemeriksaan kondisi kutub baterai, yang ketiga pemeriksaan ventilasi tutup baterai, yang keempat pemeriksaan volume air baterai, yang kelima pemeriksaan tegangan baterai, yang keenam pemeriksaan berat jenis air baterai, yang ketujuh pemeriksaan ampere baterai. Oke, langsung saja bisa kalian lihat di video praktek berikut. Oke, kita langsung saja ke pemeriksaan baterai. Di depan kita ada baterai Incoy ya, terutama yang kecil itu, dua ini. Satu ini dengan kode ampere NS60 ini adalah 45 ampere ya besarannya ya. Kita langsung saja dari pertama. Kita akan mengecek kondisi kotak baterai. Kondisi kotak baterai bisa dilihat dari depan, samping sini. Apabila ada gelembung atau keretakan, berarti kondisi kotak baterai itu sudah jelek. Sedangkan kalian cek ternyata rata, berarti masih bagus. Semertam ini. Nah, digini kan, ini rata. Kalau yang ini contoh yang gelembung ya, juga terlihat gelembungnya. Secara visual juga bisa dilihat depan rata tapi samping sini gelembung. Nah, itu namanya kondisi kotak baterai yang melembung. Jika ada air atau air aki yang keluar, berarti sudah terjadi keretakan. Berarti kondisi kotak baterai apabila tidak memenuhi syarat, aki bisa dinyatakan tidak bagus atau rusak. Kemudian yang kedua, kita periksa kutub baterai. Nah, kutub baterai yang ini Mas, ini masih bagus, dan ini contoh yang sudah jelek ya. Nah, ini jelek, berarti ini kutubnya tidak bagus atau jelek. Misalkan kok masih bagus tapi karat, bisa dibersihkan dengan ini yang namanya alatnya sikat kawat ya. Bisa dibersihkan seperti ini untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di kutub baterai. Jadi kalau masih ini dinyatakan kutub baterai masih bagus, dan ini contoh yang jelek. Oke, kutub baterai seperti tersebut sudah tahu bagaimana jelek dan buruknya. Jadi kalau semacam yang ini, pernyataannya kutub baterai jelek. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah ventilasi tutup. Kalau melihat ventilasi tutup, kita bisa melihat secara visual, bisa diterawangkan ke cahaya gini. Nah, itu berlubang atau disemprot dengan air gun ya, di air gun, dan diperiksa semuanya 6 tutup itu ya. Ini cuman saya kasih contoh satu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan volume air baterai. Kita bisa lihat dari samping ini ada lower level, upper level ya. Volume air baterai tidak boleh melebihi garis upper ya. Harus sejajar atau sejajar paling tidak sejajar dengan upper level, tapi melebihi sini tidak boleh, kurang dari lower level juga nggak boleh. Kita bisa goyangkan. Nah, ada gerakan air itu. Nah, ini sudah melebihi. Ini tidak boleh sebenarnya, tapi sudah diisikan sama siswa yang lain mungkin. Seperti itu, berarti kesimpulannya volume air aki dinyatakan baik apabila sejajar atau kurang dari upper level dan tidak boleh kurang dari lower level. Oke, sampai di sini untuk pengecekan volume air aki. Lanjut, pemeriksaan selanjutnya adalah periksa tegangan baterai. Nah, untuk periksa tegangan baterai kita menggunakan alat yang namanya multitester. Ini multitesternya. Ini ada skala yang sebelah sini yang warna biru ini ya, dari 0,5 sampai 500 sampai berapa ini 1000. Ini adalah skala yang digunakan. Jadi kita lihat kapasitas baterai. Untuk kapasitas baterai mobil motor sama 12 volt ya. 12 volt, jadi kita menggunakan skala yang 50. Kita bisa pindah saya level yang 50. Kemudian kita hubungkan secara paralel. Jadi prof hitam ini dapat negatif, prof merah dapat positif. Kita pasangkan. Agak sulit. Oke.
dan terbaca ini skalanya. Kita baca yang dari 0 sampai angka 50, berarti 0, 10, 20, 20, 30, 40 ya. Yang di tengah itu berarti ini bacaannya adalah 11 volt ya, 11 volt kurang dari standar ya. Standarnya adalah 12 volt ya. Ini berarti terbaca 12 volt. Oke. Lanjut, setelah itu kita periksa berat jenis air baterai. Berat jenis air baterai kita menggunakan yang namanya ini hidrometer. Hidrometer ini ada warna hijau, putih dan merah. Hijau berarti bagus, putih perlu dicas atau diisi ulang, kemudian merah sudah tidak bisa dicas lagi atau recharger ya, tidak bisa digunakan lagi. Kita coba, kita pilih satu sel saja, kita tekan, tunggu sampai naik, kemudian sejajar di mana. Nah, ini sudah terangkat. Lah, kondisi air ini sejajar di angka berapa? Ini berada di 1200 ya. Berat jenisnya 1200. Jadi ini sudah ditanda merah, berarti ini sudah recharger. Istilahnya tidak bisa digunakan lagi. Kalau masih baik berarti di merah, kalau masih baik berarti di hijau dan di putih ya. Ini hidrometer, kita kembalikan, berarti tadi kesimpul sudah di merah, jadi tidak bisa di recharger atau tidak bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan arus baterai. Kita menggunakan ampere tester buatan Crisbo ini. Nah, ini karena 40 ampere 12 volt, berarti kita menggunakan yang sini. Ini pembacaannya yang di sini 12 volt yang atas, 40 skala 40 sampai 60 yang ini ya. Merah berarti menandakan discharge atau tidak bisa digunakan lagi atau rusak. Yang kuning recharging atau istilahnya pengecasan ulang, bisa dicas lagi. Hijau normal, kemudian yang putih full up atau penuh. Kita bisa tes. Yang ini dapat negatif, yang ini dapat positif. Kita lihat sebentar saja, tidak boleh lama-lama. Nah, merah ya, merah berarti ini sudah tidak bisa digunakan kembali. Oke, sampai di situ untuk pengecekan aki. Sedangkan pengudian aki yang ini dan yang di sini itu di video selanjutnya atau di video yang kemarin sudah saya share. Oke, sekian. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.